gitu kan. Ya Anda baca aja bacaannya itu, pasti nanti di dalamnya ada dijelaskan marijuana itu apa gitu kan. Kalau tetap nggak jelas lagi gitu ya, seandainya di judul nggak tahu, setelah dibaca juga nggak mudeng ya, nggak ngerti artinya, ya ambil kamus gitu kan. Oh Anda cari, oh kamus itu artinya seperti ini gitu. Kalau misalnya sudah baca kamus nggak tahu lagi apa sih ini, tetap nggak ngerti gitu ya, ya Anda cari referensi di bacaan lain, pakai Google ya, diketik aja pakai Google marijuana, nanti akan keluar semua kan, banyak referensi. Nah, seperti itu yang saya lakukan untuk mempersiapkan bahan ajar itu seperti itu. Jadi kalau saya ngajari apa yang saya nggak tahu ya, saya akan lakukan seperti itu. Saya cari di kamus, nggak ketemu isinya artinya apa atau judulnya apa, saya nggak paham. Saya langsung buka Google ya. Saya cari di Google. Nanti saya akan tahu, karena di Google tuh kan banyak banyak referensi macam-macam kan, bacaan macam-macam. Nah kita akan tahu. Sampai nanti kalau di Google saya nggak paham, tetap nggak bisa membayangkan seperti apa, saya pakai YouTube. Ya, YouTube itu biasanya alternatif terakhir saya ya. Karena kalau YouTube tuh kan ada videonya biasanya kan gitu. Ada ilustrasinya, ada gambar-gambarnya. Jadi saya pribadi sih lebih menangkap gitu. Oh, oh gini gitu ya. Kalau ada gambar kan kita lebih bisa membayangkan. Jadi dengan seperti ini saya bisa paham materi, lalu dari materi ini nanti saya bisa uh, jelaskan gitu loh di kelas. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Apa ya, gimana Mas? Ya. Mm-mm. Ya oke, Mbak Diah mau menjawab dulu mungkin pertanyaan Mas Waroto. Mbak, eh, pertanyaannya tadi gimana Mas? Silahkan diulangi Mas. Gimana Mas? Halo Mas. Mas Waroto. Nah itu tadi biasanya letaknya di awal paragraf gitu ya Mbak ya. Nah, jadi inti atau topik, ide pokok ya, atau topik pokok sebuah bacaan itu ada di paragraf pertama, di awal kalimat gitu ya Mbak ya. Halo. Nah, nah, ini saya ingat soal
carilah pokok pikiran utama dari paragraf gitu kan. Dulu kalau SMP, SMA itu kan sering kalau bahasa Indonesia soal kayak gitu kan. Ya kan? Nah, saya tuh juga paling gemes kalau soal kayak gitu. Soalnya nggak bisa jawaban saya selalu salah salah gitu loh. Gemes juga. Nah, itu harus latihan sih Mas, ya harus. Tapi lama-lama nanti logika kita, nalar kita itu kan berkembang. Mungkin dulu waktu SMP saya nggak paham ini cerita ini tentang apa. Terus sekarang ya lama-lama saya paham Mas. Ya sama, cuma di bahasa Inggris gitu betul. Caranya sama kayak bahasa Indonesia, tapi ya ini pakai bahasa Inggris gitu aja sih. Nah tantangannya ya karena pakai bahasa Inggris itu kan harus tahu kosakatanya. Kalau nggak tahu kosakatanya, iya. Iya toh kalau nggak tahu ya kita nggak tahu ini mau ngomong apa kan, harus tahu kosakatanya ini apa. Nah untuk selanjutnya mengetahui ide pokok. Nah biasanya ya ide pokok itu letaknya di awal kalimat kan gitu. Biasanya loh ya, karena ada juga yang ada di belakang ada juga ya, yang itu. Ya, heeh. Oke ya, pertanyaan bagus dari Mas Maroto. Nanti yang tanya-tanya diinget ya. Anda tanya nanti silahkan ditulis di point of the day hari ini. Seingat saya tadi sudah ada dua penanya ya. Nah nanti silahkan Anda tulis sendiri nama Anda. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang diposting Mbak Esti di Facebook. Pak, saya mau tanya modul 6. Di situ tentang headlines yang bisa dilihat tensesnya. Ya, intinya yang ditanyakan adalah apa itu kalimat pasif dan kalimat aktif, gitu ya Mbak Esti ya? Oke. Nah, terus pertanyaan kedua langsung dulu. Pertanyaan Mbak Diah itu, adakah yang menggunakan tenses selain itu? eh ada nggak ya? Seharusnya bisa menggunakan tenses lain. Tapi gini, headlines itu judul dari sebuah berita itu namanya headline. Ya, spesifik kita sebutnya headline. Nah, judul sebuah berita itu kan harus menarik gitu ya. Harus menarik kan. Kalau nggak menarik kan orang males mau baca, lah beritanya nggak menarik gitu. Nah biasanya yang menarik itu simple gitu ya. Kata-kata yang digunakan simple, nggak terlalu panjang bertele-tele mengikuti grammar gitu ya, mengikuti tensesnya. Nah itu yang menarik kadang seperti itu. Nah kembali lagi ke pertanyaan Mbak Diah, bisa nggak menggunakan tenses lain? Bisa, ya. Tapi tadi kembali ke syaratnya headline itu kan harus menarik gitu ya. Menarik dan singkat biasanya gitu. Nah, kalau kita menggunakan tenses itu kan terlalu panjang ya kan. Karena ada beberapa tenses yang menggunakan will have verb 3 gitu kan, terlalu panjang itu kan tidak terlalu panjang, kadang pemberita apa yang membaca berita akan malas. Oke, jadi kesimpulannya bisa nggak kalau misal menggunakan tenses, bisa aja kalau eh, bisa dikemas semenarik mungkin ya, semenarik mungkin. Terus seperti yang di modul ini katakan, yang Megawati elected itu ya. Nah secara grammar ya itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu keliru. Jadi kalau Megawati elected the fifth president of Republik Indonesia, itu secara grammar keliru ya. Itu kalau diterjemahkan gini, Megawati memilih presiden kelima Republik Indonesia. Ya. Dan ini menggunakan simple past tense.
Ya, artinya Megawati memilih. Ya, padahal yang dimaksudkan apa sih? Yang dimaksudkan adalah Megawati terpilih, benar ya? Nah, Megawati terpilih. Nah, kalau Megawati terpilih, itu harusnya ada was ya. Megawati was elected. Ya, Megawati was elected. Nah, Megawati was elected, Megawati terpilih itu adalah contoh kalimat pasif. Ya, kalau Megawati memilih itu berarti contoh kalimat aktif. Nah, ini ada aturan gini. Itu sah-sah aja kalau kita membuat headline, ya, tidak mengikuti grammar atau struktur kalimat yang benar. Nah, dengan alasan apa? Nah, itu dikatakan penghilangan kata was dimaksudkan untuk menghemat letak. Ya, supaya ya kalau kita membuat portal berita gitu ya, entah koran, entah apa, itu kadang memang kan space-nya nggak banyak gitu ya. Jadi kita mau menghemat. Nah, caranya menghemat apa ya? Kemudian menghilangkan bosnya itu. Ya, dibuat hemat lah, intinya seperti itu. Oke, nah sekarang saya lanjutkan ke pertanyaan dari Mbak Esti tadi mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya. Nah, gini, jadi kalimat aktif atau active voice atau active sentence itu artinya subjeknya melakukan tindakan. Ya, subjeknya melakukan tindakan. Contohnya gini. Susi menulis surat atau Susi writes a letter gitu ya. Jadi Susi melakukan tindakan menulis surat. Ya, itu kalimat aktif. Atau enggak Megawati elected. Nah, itu kan berarti Megawati memilih. Itu aktif. Oke. Nah, sebaliknya kalau kalimat pasif itu objeknya yang dikenai tindakan. Ya, jadi misalnya tadi Susi menulis surat. Nah, kalau kalimat pasifnya surat ditulis oleh Susi. Ya, surat ditulis oleh Susi. Atau dalam bahasa Inggrisnya a letter is written by Susi. A letter is written by Susi. Sebuah surat ditulis is written oleh by Susi. Nah, itu adalah kalimat pasif. Oke. Nah, contoh lainnya misalnya gini. Budi membaca novel. Ya, Budi reads a novel. Kalimat pasifnya menjadi novel dibaca oleh Budi. A novel is read by Budi. Oke, sebelum saya lanjutkan ke contoh ketiga, saya mau tanya ini. Untuk contoh yang pertama dan yang kedua ini, menggunakan tenses apa? Ya, simple present tense. Ya, simple present tense. Pak, taunya dari mana, Pak? Karena itu, ya kan, misalnya Susi writes, ada S-nya, ya kan, verb 1 plus S untuk subjek he, she, it, berarti itu rumus dari simple present tense. Ya, makanya ini contoh nomor 1 dan 2 itu simple present tense. Oke. Lalu contoh yang ketiga, Sasa menyanyi lagu Mandarin. Ya, Sasa melakukan tindakan menyanyi lagu Mandarin, itu kalimat aktif. Lalu dirubah ke kalimat pasif. Lagu Mandarin dinyanyikan oleh Sasha. A Chinese song is sung by Sasa. A Chinese song is sung by Sasa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk membuat kalimat pasif itu rumusnya adalah apa? Objeknya ditaruh di depan kan, digeser ke depan, lalu setelah itu ditambahkan to be. Ya, to be itu apa? Bisa is, bisa am, bisa are, ya kan. Nah, ini kita pakai is karena apa? Karena kan tunggal, a letter, sebuah surat.
Itu kan tunggal. Kalau tunggal kita pakainya is. A novel itu juga tunggal, makanya kita pakai is. Lah setelah to be lalu apa? Ya, verb 3. Oke, jadi verb itu kan ada 3 macam. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 ya, verb 1 itu untuk present tense ya. Verb 2 itu untuk past tense. Verb 3 itu untuk perfect tense atau kalau ini kita bisa juga untuk pasif. Jadi passive sentence atau pasif kalimat pasif itu menggunakan verb 3. Ya, jadi to be verb 3 itu adalah rumus membuat pasif. By Susi, oleh Susi. Oke. Nah, untuk tenses itu kan macam-macam, itu kan ada 16 tenses ya. Nah, itu juga to be-nya macam-macam ya. Nah, ini saya bawakan rumusnya ini ya. Nah, misalnya ini. Kelihatan nggak di layar? Aduh, lag aja deh. Oke, sebentar saya posting di grup ya, saya posting di grup sebentar. Ya, coba dipencet F5 kalau belum terlihat. Oh ya, oke. Ya, oke, sudah saya posting di grup. Coba Anda download sebentar. Saya ke toilet sebentar. Ya, oke, sudah di-download belum? Nah, oke, sudah ya. Nah, itu kita lihat. Jadi tenses itu kan ada 16 macam itu ya. Ada simple present, ada simple present tense, ada present perfect tense dan seterusnya. Nah, itu rumusnya gini bacanya. Nah, kalau subjeknya itu tunggal, ya I, tunggal itu kan I. Ya bisa I, bisa she juga sih. She, he itu juga tunggal ya. Nah, ini contohnya I gitu ya. Nah, kalau contoh I ya, lalu to be yang dipakai adalah am. Jadi I am lalu verb 3. Misalnya I am warned. Artinya apa? Saya di warning itu loh. Apa di warning itu apa? Diperingati ya, diperingatkan. Saya diperingatkan. Jadi bukan saya memperingatkan loh ya. Saya diperingatkan. Jadi itu kalimat pasif. Oke, saya diperingatkan. Oke, nah itu kalau I, kalau simple present. Nah kalau subjeknya itu jamak, ya jamak itu misalnya they ya, mereka itu kan pasti ada beberapa orang ya jamak. Nah to be yang dipakai adalah are. Jadi they are warned. Mereka diperingati. Nah itu untuk iya diperingatkan atau diperingatkan ya lebih bagus. Oke, mereka diperingatkan. Ya itu juga kalimat pasif. Nah, ciri-ciri kalimat pasif itu menggunakan di gitu loh. Ya. Jadi diperingatkan, diberitahu, dinyanyikan. Nah, itu ciri-ciri kalimat pasif itu menggunakan di. Sedangkan kalimat aktif menggunakan ya kan? Menyanyi, menulis, memperingati, memperingatkan. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Oke,
Lalu untuk tenses berikutnya misalnya present perfect. Jadi present perfect itu artinya sudah. Ya. Present perfect itu artinya sudah. Misalnya I have eaten, berarti artinya apa? I have eaten. Nah, saya sudah makan. Jadi have di situ bukan artinya mempunyai loh. Ini banyak yang orang keliru karena nggak belajar bahasa Inggris jadi nggak tahu. Kalau yang sudah belajar bahasa Inggris, ya terutama yang structure, pasti tahu have di situ bukan artinya punya. Karena kan orang taunya oh have itu punya gitu ya. Jadi kalau I have eaten saya punya makanan itu. Oh bukan. Ya. Jadi I have eaten itu artinya saya sudah makan. Ya. Nah, itu adalah present perfect. Nah, kalau kalimat pasifnya itu rumusnya seperti ini. Ya, kalau subjeknya itu tunggal, ya, tunggal itu he misalnya di situ ya, he. Lalu to be yang dipakai adalah has been. Ya, has been lalu verb 3. Jadi kalimat lengkapnya gini. He has been told. He has been told artinya apa? Dia has been ya sudah di itu kan. Kalau pasif kan ada di-nya kan. Sudah di told apa? Ya, diomongin, diberitahu ya. Nah, jadi dia sudah diberitahu oleh siapa gitu kan? By his teacher misalnya gitu kan. He has been told by his teacher. Jadi dia sudah diberitahu oleh gurunya. Oke. Nah, terus kita beralih ke ya oke, kalau yang jamak we ya. Kalau we pakainya to be-nya adalah have been. Nggak boleh pakai has been. Kalau has been itu untuk yang tunggal ya. Kecuali A ya. A itu meskipun tunggal tapi pakainya have. Ya, I have been told. Nggak boleh I has been told. Salah ya. Kalau we pakainya have, I juga pakainya have. I have been told. Saya sudah diberitahu. Lalu berikutnya present continuous. Ya, present continuous itu digunakan untuk kegiatan yang sedang dilakukan. Ya, sedang dilakukan. Contohnya untuk kalimat aktif dulu biar gampang. Misalnya gini. I am teaching English. I am teaching English. Artinya apa? Yes, good. Ya, saya sedang mengajar bahasa Inggris. Nah, itu kalimat present continuous. Oke, lalu kita ke kalimat pasifnya ya. Tadi kalimat aktif, sekarang kalimat pasifnya. Nah, misalnya gini. She, ya, contoh subjeknya she yang tunggal itu. Lalu to be yang dipakai adalah is being. Is being, bukan being. Yang bacanya bukan being tapi being. Jangan kebalik. Tulisannya being tapi bacanya being. Jadi she is being taught. Artinya apa? She is being taught. Enggak. Loh, ini kan kalimat pasif kan intinya di, bukan me. Bukan mengajari. Jadi diajari. Dia sedang diajari misalnya oleh gurunya. Jadi she is being taught by her teacher. Dia, she is being sedang taught, ajari by her teacher, oleh gurunya. Oke, jelas? Jelas? Nah, oke. Lalu kalau subjeknya itu jamak ya, you misalnya, contohnya you. You itu bisa jamak, bisa tunggal sebetulnya, ya kan? Kalau you jamak itu artinya kalian. Ya, kalau kalian kan banyak tuh ya, nimen gitu kan. Nah, itu you di sini ya, maksudnya you itu jamak. Nah, kalau you kita pakainya are being. To be yang dipakai are. Ya, are being taught. Artinya kalian sedang diajari misalnya by your teacher, oleh guru kalian. Oke. Dan seterusnya, saya nggak perlu jelaskan sampai bawah dong, kan?
Intinya seperti itu. Jadi kalau yang tunggal, eh, subjeknya tunggal, to be yang dipakai juga yang tunggal. Lalu verb 3. Kalau subjeknya jamak, ya yang warna ungu itu kan jamak maksudnya itu. Lalu to be yang dipakai juga yang jamak, yang warna ungu. Lalu menggunakan verb 3. Oke, itu penjelasan saya untuk pertanyaan Mbak Esti. Mbak Esti sudah ingat dan jelas. Untuk yang past perfect itu sama. Iya, betul. Oh ya, yang ada bintang-bintangnya itu artinya sama ya, sama. Kita bisa pakai apa? Betul. To be-nya sama dengan yang tunggal. Jadi tunggal sama jamak nggak dibedain. Kita bisa pakai itu. Yang ada bintang-bintangnya itu. Oke. Okay. Iya, betul. Betul. Dan objek itu nggak selalu benda loh ya. Bisa juga orang. Ya contohnya ini kan semua bendanya kan orang. I, he, she kan orang semua kan. Oke, coba saya tes. Misalnya gini, ada kalimat seperti ini. I am warned by my parent, misalnya gitu. I am warned by my parent. Itu kan kalimat pasif. Coba dirubah ke kalimat aktif gimana, Mbak? Uh, my parent warn me. Warn me, ya, memperingatkan aku. My parent warn me. Ya, orang tuaku memperingati aku, memperingatkan aku. Oke, lagi coba misalnya ini ada kalimat gini. He has been told by his friend, saya gitu. He has been told by his friend. Kalau dijadikan kalimat aktif gimana? Ya, his friend jangan lupa has-nya. Soalnya ini kan present perfect. His friend told has told him. Him ya, he-nya berubah jadi him. Ya, his friend has told him. Temannya sudah memberitahu dia. His friend has told him. Ya, temannya sudah memberitahukan dia. Lagi yang terakhir. Ya, misalnya gini, ada kalimat she is being taught by her teacher. Kalau dirubah kalimat aktif gimana? Her teacher is teaching her. Ya, jadi taught itu bentuk 3 dari teach. Jadi teach, taught. Ya, teach, taught kan. Teach, mengajar itu loh. Teacher itu kan dari kata teach. Ya, teach, taught. Iya, menggunakan verb 1. Kan rumusnya seperti itu. Saya sudah pernah kasih rumusnya loh itu. Di pertemuan pertama kalau nggak salah itu saya kasih rumusnya. Nggak dibaca pasti ya. Oke. Tapi sebetulnya Anda nggak perlu menguasai dalam mengenai ini. Soalnya kan Anda mahasiswa komunikasi bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris Anda wajib menguasai ini. Kalau Anda komunikasi nggak harus menguasai ini. Tapi kan paling nggak kalau Anda diajak orang bule ngomong kan ya jangan sampai keliru, malu kan. Soalnya ini sebetulnya basic. Ini basic. Jadi kalau Anda belajar Inggris ya, sastra Inggris pasti ini dikasih di awal, nggak mungkin di tengah atau di akhir. Soalnya ini basic ya, seperti itu. Tapi Anda nggak wajib juga menguasai kayak gini. Ini tambahan aja lah istilahnya. Soalnya tadi Mbak Esti juga banyak kan mengenai kalimat aktif, kalimat pasif. Iya, tapi maksudnya iya memang betul. Tapi Anda nggak harus menguasai sampai yang dalam sekali gitu ya. That's not right that. Nah, paling tidak Anda tahu, kalimat pasif itu ini, kalimat aktif itu seperti ini, tenses itu seperti ini. Paling tidak Anda tahu, tapi nggak perlu sampai yang memahami betul-betul.
ya. Oke, jadi kesimpulannya, oke. Sebelum saya buat kesimpulan